Pernah nggak sih lagi santai di rumah, pas ada yang lagi nyapu, tiba-tiba kaki kamu kena sapu. Terus ada yang langsung nyeletuk, "Wah, nanti susah jodoh tuh." Atau lebih serem lagi, kalau kena sapu harus dipukul balik pakai sapu, biar nggak apes. Kelihatannya sepele, cuma sapu nyenggol kaki. Tapi kenapa mitos ini dipercaya turun-temurun dan masih sering diucapkan sampai sekarang? Yuk kita bahas mitos sapu mengenai kaki. Di banyak rumah di Indonesia, sapu bukan cuma alat bersih-bersih. Sapu punya aturan tak tertulis. Salah satunya, jangan sampai mengenai kaki orang. Apalagi kalau yang kena itu anak muda. Langsung dikaitkan dengan jodoh yang menjauh, rezeki yang seret, atau nasib yang katanya terhalang. Padahal kalau dipikir-pikir, kena sapu itu kan murni nggak sengaja. Lalu dari mana asal mitos ini? Dulu, di masa orang tua dan kakek nenek kita, sapu dianggap simbol membersihkan kotoran, debu, sisa-sisa, hal yang tidak diinginkan. Kalau sapu mengenai kaki seseorang, itu diartikan seperti membersihkan jalan hidupnya. Dan membersihkan jalan hidup orang lain tanpa izin dianggap kurang sopan, bahkan bisa membawa pengaruh buruk. Makanya muncul kepercayaan, orang yang kena sapu akan tersapu keberuntungannya. Ada juga versi lain yang lebih masuk akal. Mitos ini dibuat sebagai etika rumah tangga, supaya orang yang menyapu lebih hati-hati, supaya anak-anak tidak lalu lalang saat lantai dibersihkan, supaya rumah tetap rapi, tertib, dan sopan. Tapi karena nasihat biasa sering diabaikan, akhirnya dibungkus dengan kata yang lebih ampuh. Dan jujur saja, mitos memang lebih manjur daripada sekadar hati-hati ya. Menariknya, kalau seseorang kena sapu, biasanya langsung disuruh pukul balik pakai sapu. Bukan buat marah, tapi buat menetralkan. Secara psikologis, itu bikin orang merasa tenang. Kayak bilang ke diri sendiri, "Ah, nggak apa-apa, udah dibatalin." Padahal yang sebenarnya terjadi cuma satu. Kita lagi menyapu, dan ada kaki lewat. Tidak ada jodoh yang kabur. Tidak ada nasib yang berubah. Yang ada cuma refleksi budaya lama yang masih hidup sampai sekarang. Dan anehnya, walaupun kita bilang, "Ah, cuma mitos," kalau kena sapu, tetap aja mikir sedikit kan? Jadi mitos sapu mengenai kaki itu bukan soal jodoh, bukan soal sial, tapi soal kebiasaan, etika, dan cara orang dulu mendidik dengan bahasa yang lebih menempel di kepala. Percaya atau tidak, itu pilihan. Yang penting tetap saling menghargai dan hati-hati saat menyapu. Karena yang bikin hidup kita rapi bukan sapu, tapi sikap kita sendiri. Kalau kamu pernah kena sapu dan langsung diomelin, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Mitos Singkat. Karena di balik hal sepele, selalu ada cerita yang menarik untuk dibahas. Terima kasih.